Kami pelajar katekisasi di tahun ajaran 2004 kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aldi Marisi Simbolon. Saya Sukma Wijaya S. Pakpahan. Natasha Rega Stefani Sinabariba. Saya Natania Yosefin Basani Sinabariba. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan ajaran Gereja Timur dan Barat hingga terjadi skisma besar tahun 1054. Saya Natasha Rega Stefani Sinabariba akan menjelaskan bab 1 tentang A. Pengantar mengenai Gereja Timur dan Barat. Pertama, Gereja Timur. Awalnya, jemaat Kristen berada di bawah kepemimpinan besar 5 daerah, yaitu Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Gereja Ortodoks terbentuk dari adanya perselisihan antara Gereja Alexandria, Gereja Roma, dan Kaisar Konstantin. Puncaknya diakibatkan karena konsili Kalkedonia dalam hal ketuhanan. Akibat dari konsili ini, timbullah perpecahan di antara gereja-gereja yang menjadi sulit untuk disatukan kembali. Dari saat itu, umat Kristen terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, berpusat di Roma dan Bizantium, yang mengakui bahwa Allah mempunyai dua sifat, yaitu Tuhan dan juga manusia, yang dikenal sampai sekarang sebagai Kristen dan Katolik. Kedua, yaitu kelompok yang berpusat di Alexandria dan Antakya. Kelompok ini menolak pandangan kelompok pertama dan tidak setuju dengan aliran Kristen dan Katolik yang mengakui Tuhan memiliki dua sifat, yaitu Tuhan dan manusia, dan tetap mempercayai pada sifat tunggal bagi Al-Masih. Kelompok ini yang dikenal sebagai Gereja Ortodoks Timur. Kedua, Gereja Barat. Tahun 250, Kaisar Decius menyiksa jemaat Kristen di Roma. Umat Kristen dipaksa untuk mempersembahkan kurban kepada dewa Romawi atau menghadapi hukuman penjara dan eksekusi. Tahun 300, Katolik Roma mengesahkan aturan doa kepada orang mati dan membuat tanda salib. Tahun 312 sampai 337, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milan. Dan pada tahun 313, Kaisar Konstantinus I melegalkan agama Kristen. Konsili Nisea yang pertama menyelesaikan tantangan heretik utama terhadap iman Kristen ketika heretik Arius menyatakan Kristus diciptakan oleh Bapa di tahun 325. Santo Athanasius mempertahankan kekekalan dari Sang Putra Allah. Arianisme melanjutkan serangan mereka pada kebenaran kekristenan selama bertahun-tahun. Konsili Nisea ini adalah konsili pertama dari 7 konsili ekumenis. Penetapan hukum kanon bahwa Gereja Roma itu menjadi yang utama untuk selera Gereja Barat di Eropa Barat, Gereja Alexandria untuk seluruh Afrika, dan Gereja Antioquia untuk Syria dan seluruh daerah timur. Pada tahun 380, Kaisar Theodosius I menetapkan agama Kristen Katolik menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Lalu, di tahun 400, istilah Romawi dan Kristen pada dasarnya dianggap sama. Penjelasan singkat tentang skisma besar tahun 1054. Skisma Timur Barat, yang disebut pula skisma Akbar, skisma besar, dan skisma tahun 1054 adalah retaknya persekutuan dua kubu Kristen yang kini bernama Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Retakan ini berlanjut sampai abad ke-11. Skisma Timur Barat adalah muara dari ketidakrukunan teologi dan politik antara Gereja Timur dan Gereja Barat yang muncul dan membesar berabad-abad sebelumnya. Gereja terpecah dalam hal doktrin, teologi, linguistik, politik, serta geografi, dan perpecahan fundamental. Dapat dikatakan bahwa kedua gereja telah dipersatukan kembali pada tahun 1274 oleh Konsili Lyons II dan pada tahun 1439 oleh Konsili Basel. Tetapi, dalam tiap kasus konsili-konsili tersebut dibentangkan kembali oleh pihak Ortodoks secara keseluruhan, dengan alasan bahwa para uskup Gereja Timur telah melampaui otoritas mereka dengan memberi kata setuju untuk bersatu kembali. Upaya-upaya selanjutnya untuk mempersatukan kembali kedua belah pihak telah gagal. Dampak dari skisma menyebabkan, pertama, Gereja Timur dan Barat terpisah dan saling mengekskomunikasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, gereja terpecah dalam hal doktrin, teologi, linguistik, politik, serta geografi. Ketiga, banyak warga masyarakat yang tidak konsisten dalam menetap dalam suatu jemaat. Dan adanya perceraian di dalam keluarga oleh karena adanya perbedaan denominasi gereja dalam suatu rumah tangga. Saya, Natania Yosefin Basani Sinabariba, akan menjelaskan bab 2 tentang sejarah awal Gereja Timur dan Barat. A. Perkembangan awal Gereja Timur atau Gereja Ortodoks Timur. 1. Pemahaman ajaran dan praktek awal. Gereja Ortodoks Timur termasuk dalam persekutuan Gereja Latin pada tahun 1054
sebelum terjadinya perpecahan antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Selain itu, Gereja Ortodoks Timur juga tergabung dengan Gereja Oriental selama kuartal pertama sejarah. Penyebaran ajaran Ortodoks berada di Kekaisaran Romawi dan sekitaran Bizantium. Hal yang menyebabkan mereka berpecah karena adanya perbedaan pengakuan iman antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Pengakuan iman Konstantinopel 38 sama dengan pengakuan iman Gereja Ortodoks Timur, yang berbunyi, dan kepada Roh Kudus, penguasa dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa. Sedangkan pengakuan iman Katolik Roma berbunyi, dan kepada Roh Kudus, penguasa dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa dan dari Sang Anak. Penambahan dan dari Sang Anak ditambahkan pada Konsili Toledo tahun 589 untuk melawan ajaran Arianisme. Menurut sebagian orang, penambahan kalimat tersebut tidak membuat masalah besar. Namun, hal ini menyebabkan perbedaan teologi dan kenyataannya menyebabkan perpecahan besar di dalam gereja. Bagi Gereja Ortodoks Timur, Katolik Roma telah melanggar konsili ekumenis. Dengan begitu, Katolik Roma telah menyimpang dan keluar dari ajaran yang lurus. Penambahan dan dari Sang Anak pada pengakuan iman dianggap sebagai bidat. Bagi Gereja Katolik Roma, mereka punya hak untuk menambahkan itu. Karena selain Gereja Katolik Roma didirikan oleh Rasul Petrus, juga diwariskan mandat oleh Rasul Petrus untuk memimpin gereja-gereja yang lain. Jadi, bagi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodokslah yang tidak mau mengikuti keputusan pemimpin gereja dan dinyatakan keluar dari Gereja Katolik. 2. Pengaruh Kekaisaran Roma Timur atau Bizantium. Gereja Ortodoks Timur menggunakan bahasa Yunani dalam pengajarannya. Bahasa Yunani menjadi dominan dalam pemerintahan, gereja, dan kehidupan sehari-hari di Bizantium. Hal ini juga mempengaruhi kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang di kekaisaran ini. Saat gereja terpecah menjadi dua bagian, bagian timur terdiri dari Gereja Yerusalem, Gereja Alexandria, Gereja Antioquia, dan Gereja Konstantinopel. Bizantium menganut Ortodoks Timur dengan Patriark Konstantinopel sebagai pemimpin rohaninya. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Bizantium. Gereja-gereja menjadi pusat aktivitas komunitas, dan hari raya agama sering diikuti oleh pesta besar. Raja-raja Bizantium juga dianggap sebagai pemimpin rohaniah dengan tanggung jawab untuk menjaga doktrin Kristen. B. Perkembangan awal Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma. 1. Pemahaman ajaran dan praktik awal. Gereja Barat menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengajarannya. Kekaisaran Romawi Barat lebih dipengaruhi oleh tradisi dan kultur Latin. Kekaisaran Romawi Barat menganut Katolik dengan Paus di Roma sebagai kepala gerejanya. Gereja Katolik Roma berkembang dan kemudian mendominasi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan seluruh Australia. Ketika digunakan dalam periode sejarah sejak abad ke-16, kekristenan Barat mengacu pada kolektif, Katolisisme Roma, dan Protestanisme, terutama untuk perspektif-perspektif dan pendekatan-pendekatan teologis bersama mereka, misalnya liturgi, doktrin, sejarah, dan politik. 2. Pengaruh politik dan kekaisaran Romawi Barat. Teologi dari Gereja Barat memiliki perbedaan yang begitu mencolok dengan Gereja Timur. Kita sudah melihat jikalau Gereja Timur memiliki sebuah pandangan bahwa tujuan dari penciptaan adalah teosis. Gereja Barat sendiri menganggap teosis bukan sebuah penekanan dalam penciptaan. Konsep penembusan Gereja Barat begitu berbeda dengan Gereja Timur, khususnya ketika kita melihat peran yang dikerjakan Yesus. Pemahaman yang dimengerti oleh Gereja Barat mengenai sosok Yesus adalah Sang Anak Allah yang telah dijanjikan, yang memiliki sebuah tugas, yaitu mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapusan dosa seluruh umat manusia. Di sisi lain, dapat kita pahami bahwa Yesus merupakan jembatan yang Allah telah berikan kepada manusia, sehingga manusia mengenal dan melihat Allah melalui pribadi Yesus. Sedangkan konsep pengorbanan Yesus yang terdapat dalam Gereja Timur lebih menekankan bahwa kedatangannya ke dunia ini merupakan sebuah pengorbanan yang terbesar, di mana dapat kita katakan bahwa kedatangan Yesus memiliki tujuan mempersatukan manusia ke dalam dirinya, sehingga manusia akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Yesus. Saya Sukma Wijaya S. Pakpahan akan membahas bab 3 tentang perbedaan antara Gereja Timur dan Barat. Yang A yaitu teologi. Pertama, perbedaan pemahaman Trinitas. Perbedaan teologi Gereja Barat dan Timur mengenai teologi, yaitu Gereja Barat meyakini bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Sedangkan Gereja Timur memiliki teologi bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa.
Yang kedua yaitu konsep keselamatan dan dosa. Gereja Barat meyakini adanya dosa warisan yang berasal dari Adam dan Hawa. Sedangkan pandangan Gereja Timur, setiap manusia menanggung dosa masing-masing. Dalam hal keselamatan, Gereja Barat meyakini bahwa penebusan dosa manusia oleh Yesus Kristus dan manusia menjadi manusia yang baru. Sedangkan menurut Gereja Timur, lebih menekankan aspek penyelamatan sebagai proses transformasi sehingga menyatu kembali dengan Allah. Yang B yaitu praktik ibadah. Pertama, perbedaan liturgi dan ritus. Liturgi Gereja Timur menekankan pengalaman sorgawi ke dalam dunia. Ibadah sebagai sesuatu yang mulia, indah, dan penuh dengan kekuatan mistik. Dan imam berbicara dengan cara serupa dengan kaisar. Sedangkan Gereja Barat tidaklah megah, cenderung sederhana. Gereja Barat hanya menggunakan satu ritus, yaitu ritus Latin. Sedangkan Gereja Timur beribadah dengan gaya liturgi masing-masing, seperti ritus Armenia, Bizantium, Koptik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan gambar dan ikon dalam ibadah. Gereja Timur meyakini ikon sebagai sarana liturgi. Ikon bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi dipandang sebagai pengharapan eskatologi. Menurut Gereja Barat, ikon dipandang sebagai penghormatan bagi orang-orang suci atau santo dan santa. Lalu yang C yaitu struktur gerejawi. Yang pertama itu perbedaan hierarki gerejawi. Menurut Gereja Barat, hierarki dimulai dari Dewan Para Uskup yang didirikan Kristus, Uskup Pengganti Rasul, Dewan Uskup, Imam, dan Diakon. Sedangkan menurut Gereja Timur, hierarki tertinggi dipegang oleh Patriark, Uskup Metropolitan, Dewan Uskup, Imam, dan Diakon. Yang kedua yaitu otoritas kepausan. Bagi Gereja Barat, Paus dianggap sebagai pemimpin tertinggi, sebagai pengganti Santo Petrus. Paus memiliki fungsi untuk membuat kebijakan, mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Gereja Timur, menganggap Paus sebagai Uskup Roma. Gereja Timur tidak memiliki otoritas kepausan. Gereja Timur menganggap untuk mengambil keputusan harus melalui konsili. Saya Aldi Marisi Simbolon akan menjelaskan bab 4 tentang konflik dan peristiwa yang menyebabkan skisma besar tahun 1054. A. Kontroversi dalam teologi dan praktik ibadah. Skisma Timur dan Barat sebenarnya adalah akibat dari keterasingan antara dunia Kristen dan Yunani yang berlangsung lama. Sebab musabab skisma ini adalah permasalahan otoritas. Paus dan Paus Leo IX mengklaim bahwa dia memegang otoritas atas 4 patriark Timur dan serta permasalahan Clausia Flicio yang disisipkan ke dalam Credo Nicea oleh Gereja Barat. Ada pula beberapa katalis lainnya yang kurang penting dari skisma tersebut, termasuk perbedaan dalam praktik-praktik liturgis dan klaim-klaim yuridiksi yang tumpah tindih. Gereja terpecah dalam hal doktrin, teologi, linguistik, politik, serta geografi, dan permasalahan fundamental tersebut belumlah pulih. B. Perselisihan politik antara Gereja Timur dan Barat. Perpecahan antara Paus Leo IX dan Kaisar Bizantium pada tahun 1054 merupakan salah satu puncak dan konflik yang telah berlangsung lama antara kepausan dan kekaisar Bizantium. Paus Leo IX yaitu menjabat sebagai Paus Roma, mengirim utusan ke Konstantinopel untuk memperjuangkan klaim kepausan atas wilayah-wilayah gereja di timur. Kaisar Bizantium pada saat itu adalah Kaisar Mikhail I yang merasa terganggu oleh campur tangan kepausan dalam urusan gereja di wilayahnya. Kaisar Mikhail menolak klaim kepausan tersebut dan menegaskan otoritasnya sebagai pemimpin gereja-gereja di wilayah Bizantium. Konflik antara Paus Leo IX dan Kaisar Bizantium mencapai titik kritis pada tahun 1054 ketika dua belah pihak saling mengucilkan satu sama lain secara resmi. Paus Leo IX mengeluarkan ekskomunikasi terhadap Patriark Konstantinopel, sementara Patriark tersebut juga mengucilkan utusan Paus yang datang ke Konstantinopel. Perpecahan ini akhirnya menjadi permisahan definitif antara gereja Katolik di Barat dan gereja Ortodoks di Timur, yang dikenal sebagai skisma Timur dan Barat. Skisma ini memiliki dampak yang luas dalam sejarah Kristen karena mempengaruhi hubungan antara kepausan dan kekaisaran Bizantium, serta memecah belah umat Kristen menjadi dua aliran yang berbeda. C. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi.
Skisma besar pada tahun 1054 antara Gereja Katolik di Barat dan Gereja Ortodoks di Timur disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk perbedaan budaya yang signifikan antara kedua tradisi Kristen tersebut. 1. Perbedaan dalam praktik liturgis. Gereja Katolik di Barat dan Gereja Ortodoks di Timur memiliki perbedaan dalam praktik liturgis dan ritus ibadahnya. Misalnya, Gereja Katolik menggunakan bahasa Latin dan ibadahnya, sementara Gereja Ortodoks menggunakan bahasa-bahasa lokal seperti Yunani atau Slavia. 2. Perbedaan dalam struktur gerejawi. Gereja Katolik memiliki struktur gerejawi yang lebih terpusat di sekitar kepausan di Roma, sementara Gereja Ortodoks memiliki struktur sinodal yang lebih terdesentralisasi, di mana keputusan-keputusan penting dibuat oleh konsili gereja. 3. Perbedaan dalam teologi dan spiritualitas. Meskipun Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks memiliki dasar iman yang sama, namun terdapat perbedaan dalam penekanan teologis dan spiritualitas antara kedua tradisi. 4. Perbedaan dalam kebiasaan sosial dan kehidupan gerejawi. Budaya Barat dan Timur memiliki perbedaan dalam kebiasaan sosial, norma-norma etika, dan gaya hidup gerejawi yang tercermin dalam praktik-praktik sehari Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Bab 5. Dampak skisma besar. A. Pembagian definitif antara Gereja Timur dan Barat. Dampak dari skisma ini adalah permasalahan otoritas Paus. Paus Leo IX mengklaim bahwa dia memegang otoritas atas 4 patriark Timur, serta permasalahan causa filioque yang disisipkan ke dalam Credo Nicea oleh Gereja Barat. Umat Ortodoks Timur sekarang ini mengklaim bahwa primasi Patriark Roma bersifat kehormatan belaka, dan bahwa dia memiliki otoritas hanya atas keuskupannya, serta tidak memiliki otoritas untuk mengubah keputusan-keputusan konsili-konsili ekumenis. Ada pula beberapa katalis lainnya yang kurang penting dari skisma tersebut, termasuk perbedaan dalam praktik-praktik liturgis dan klaim-klaim yurisdiksi yang tumpang tindih. B. Perubahan politik dan sosial di Eropa dan Timur Tengah. Pada awal abad pertengahan, terjadi penurunan jumlah penduduk, kontraurbanisasi, invasi, dan perpindahan suku-suku bangsa yang awalnya berlangsung sejak akhir abad kuno. Perpindahan-perpindahan penduduk berskala besar pada zaman migrasi juga mencakup perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah, bekas wilayah Kekaisaran Bizantin, dikuasai oleh Khilafah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam, setelah ditaklukkan oleh para pengganti Muhammad. Saat itu, abad kuno belum benar-benar hilang, dan kekaisaran Bizantin yang masih cukup besar tetap sintas di kawasan timur Eropa. Pada puncak abad pertengahan, yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat, berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Ada 2 tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah penertiban rakyat jelata menjadi pemukim di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah perdikan. Perang Salib yang mula-mula diserukan pada 1095 adalah upaya militer umat Kristen Eropa Barat untuk merebut kembali kekuasaan atas tanah suci dari umat Islam. Raja-raja menjadi kepala dari negara-negara bangsa yang tersentralisasi. Sistem kepemimpinan semacam ini mengurangi angka kejahatan dan kekerasan, namun membuat cita-cita untuk menciptakan suatu dunia Kristen yang bersatu semakin sukar diwujudkan. Kehidupan intelektual ditandai oleh skolasitisme, filsafat yang mengutamakan keselarasan antara iman dan akal budi, dan ditandai pula oleh pendirian universitas-universitas. Yang selanjutnya itu bab 6, kesimpulan. Yang A, ringkasan temuan. Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma merupakan gereja yang satu dahulunya. Tetapi, karena adanya skisma besar, kedua gereja tersebut menjadi terpecah belah. Kejadian skisma besar terjadi tahun 1054. Perbedaan pertama kali terlihat dari penambahan dan dari sang anak di pengakuan iman Katolik Roma. Walau menurut beberapa orang, penambahan kalimat tersebut tidak membuat masalah besar.
Namun, hal ini menyebabkan perbedaan teologi dan menjadi alasan nyata perpecahan gereja ini. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari teologi saja. Ternyata dapat kita lihat dari perbedaan dalam pemahaman Trinitas, konsep penyelamatan dan dosa, perbedaan dalam liturgi dan ritus, penggunaan gambar dan ikon dalam ibadah, struktur gerejawi, perbedaan dalam hierarki gerejawi, otoritas kepausan, dan peran uskup, dan lain sebagainya. B. Implikasi signifikan skisma besar terhadap sejarah perkembangan gereja. Skisma besar memberikan implikasi yang signifikan terhadap sejarah perkembangan gereja. Beberapa implikasi tersebut antara lain: pertama, pengaruh politik. Karena perselisihan antara Paus di Roma dan Patriark di Konstantinopel seringkali terkait dengan kepentingan politik di Eropa dan Timur Tengah. 2. Perkembangan teologi. Masalah filioque atau trinitas dan otoritas kepausan. 3. Akibat bagi masyarakat. Berdampak juga masyarakat umum karena memecah belah komunitas Kristen di Eropa dan Timur Tengah, serta memicu konflik politik dan sosial yang berkepanjangan. Keempat, upaya rekonsiliasi. Meskipun skisma besar berlangsung selama berabad-abad, ada upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendekatkan posisi teologis dan meredakan ketegangan antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks. C. Pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan teologi dan sejarah gereja. Beberapa perubahan jangka panjang akibat skisma besar antara lain. Pertama, perkembangan otoritas kepausan. Akibatnya dapat memperdalam perbedaan antara otoritas kepausan dalam gereja Katolik dan struktur sinodal dalam gereja Ortodoks. Kedua, perkembangan teologi Trinitas. Dapat memperdalam perbedaan teologi antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks terkait filioque. Ketiga, pemahaman tentang sakramen. Mempengaruhi pemahaman tentang sakramen dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Misalnya, praktik penyelenggaraan sakramen Ekaristi atau misa dan sakramen penebusan dosa dapat berbeda antara dua tradisi. Keempat, hubungan ekumenis. Menciptakan pemisahan yang mendalam antara dua gereja yang berdampak pada hubungan ekumenis antara kedua tradisi Kristen hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata secara sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih.